Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'asuriyalaya bil khusus masabaos quddasallahu sirra al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Talqin Pengelola Baos yang hadir pada sore hari ini, Bapak Kiai Haji Nur Fahim Rahman Nabiin dari Mojokerto. Alhamdulillah beliau rutin ya ikut dalam MOS ini. Juga Bapak Kiai Haji Ucup Patudin yang saat ini dalam perjalanan, informasinya seyogyanya beliau yang menyampaikan khidmat ilmiah. Jadi saya berdua Pak sama Pak Kiai Nur Fahim menggantikan beliau itu. Juga Teh Susi serta Uni Sahid dan Teh Irsa selaku host ya, host manakib online sedunia, MOS sedunia, luar biasa ya. Para petugas manakib khususnya pembawa acara yang telah membawakan acara manakib ini dengan sangat baik sekali ya. Juga yang lainnya sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik sekali. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai badal ya dari Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ucup Patudin. Jadi saya sebagai beliau nih hari ini ya, sore ini gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 kategori hubungan orang beriman dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Ada 3 kategori hubungan orang beriman ya, bukan hamba, tapi orang beriman kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Yang pertama sebagai abdun. Abdun itu budak. Jadi ibarat hubungan seorang budak dengan tuannya atau dengan majikannya. Ia beribadah kepada Allah itu karena rasa takut. Karena rasa takut. Takut terhadap apa? Takut kepada neraka gitu ya. Dalam konteks beribadah kepada Allah. Jadi dia melakukan ibadah kepada Allah itu karena takut ancaman siksa api neraka. Jadi beribadah kepada Allah berdasarkan takut gitu. Tapi sudah bagus itu ya. Makanya saya bilang tuh hubungan orang beriman gitu. Kalau orang nggak beriman itu nggak ada takut-takutnya gitu. Bahkan itu dia lupa gitu. Lupa dari mana dia berasal, sedang berada di mana dia saat ini, dan dia mau kemana, lupa. Nah, dia hanya mengumbar hawa nafsu ya, nafsunya saja gitu. Nah, itu. Jadi itu nggak termasuk ya dalam tingkatan ini. Mereka beribadah karena takut pada siksa neraka. Ketaatan mereka kepada Allah itu karena rasa takutnya gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 24 ya. Karena takut pada neraka, bahan bakarnya manusia dan batu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya.
Itu kategori orang beribadah kepada Allah. Jadi hubungan dia kepada Allah itu kedekatannya sebagai hamba dan pencipta itu seperti budak gitu ya. Jadi karena takut gitu, karena takutnya dia beribadah. Tapi sudah bagus itu makomnya khauf ya, khauf itu takut ya. Nah yang kedua adalah at-tujar atau makomnya ibarat seorang pedagang gitu ya. yakni mereka beribadah kepada Allah ibarat seorang pedagang. Mereka yang beribadah kepada seorang pedagang ini ya, mereka yang beribadah seperti seorang pedagang ini mengharapkan imbalan. Sudah bagus ya, dari khauf kemudian roja gitu ya. Roja itu berharap, penuh harap gitu ya. Jadi mereka ini beribadahnya bukan hanya takut tapi karena mengharapkan imbalan. Nah, jadi beribadahnya selain khauf tapi juga roja, berharap gitu. Jadi tingkatan makom juga, roja, khauf ya, tingkatan makom juga. Kalau sekarang kita sudah ada takutnya gitu berbuat maksiat, nah sudah bagus itu ya, itu takut gitu. Nah, kemudian berharap gitu, berlomba-lomba gitu, pastabaqul khairat gitu ya, berlomba-lomba. Nah, puasanya berlomba-lomba gitu ya, kayak Teh Susi itu kan, dan yang lainnya gitu ya. Juga apa zikirnya berlomba-lomba, sholatnya berlomba-lomba, semangat gitu, mau apa imbalan yang luar biasa, yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, berharap kepada apa itu mereka itu? Mereka berharap surga. Tadi takut karena neraka, yang sekarang ini rojaknya itu mengharapkan surga, yaitu balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka inilah yang menjual dirinya dan harta mereka kepada Allah. Jadi dia hubungannya itu bukan hanya karena taat, karena takut, tapi dia seperti jual beli, seperti pedagang gitu ya. Dia jual gitu kan, dan dibeli oleh Allah gitu. Nah tentu kalau kita berjual ada yang kita korbankan, milik kita gitu kan, yang sudah menjadi konsekuensi daripada ijab qabul itu, jual beli itu gitu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran surah Al-Baqarah ayat 25, yaitu tadi ya, surga gitu ya. Motivasinya ibadah surga gitu ya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alai haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdi minallah fastabsiru bi bai'ikum alladzi bayatum bi wa dzalika huwal fawzul azim. Ini sering sekali ya ayat ini dikutip oleh dikutip pengesabah juga ya, berulang-ulang karena ini ayat favorit ya. Al-Fat ya, ayat 111 gitu ya. At-Taubah ayat 111 gitu. 111 itu angka keramat gitu ya. Nah, artinya sesungguhnya Allah membeli ya. Sebenarnya ini artinya, ini terjemahan telah membeli ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman, baik diri mereka maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, bi anna lahumul jannah gitu ya. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Fayaqtuluna wa yuqtaluna. Apa mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Wa man awfa bi ahdi minallah. Ya. Fastabsiru bi bai'ikum alladzi bayatum bi. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Wa dzalika huwal fawzul azim. Ya. Quran At-Taubah ayat 111 gitu. Nah, kata istaro itu ya, kata pengesahaba sering dijelaskan itu fi'il madhi ya, yang menunjukkan telah terjadi. Makanya artinya bukan membeli tapi telah membeli. Jadi kalau sekarang itu kita telah menjual gitu ya, dan Allah telah membeli gitu dengan apa? Surga. Jadi kalau telah sudah gitu, surganya sudah. Jadi sudah masuk surga gitu ya. Nah,
Pengesabah begitu menjelaskan ya, maksudnya sudah masuk surga kita itu ya. Konteks ayat ini adalah mereka yang telah menjual diri dan harta mereka berjuang di jalan Allah ya, itu ya. Apa namanya? Innallaha astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang ya, berjuang di jalan Allah ya. Itu sama dengan telah menjual dirinya ya. Kata ampusahum wa amwalahum ya, ampus. Ini pernah dijelaskan oleh Kiai Ucup ya. Jadi maka saya jadi Kiai Ucup nih sekarang ya. Dr. Kiai Ucup menjelaskan kenapa penggunaannya ampus ya, bukan kolbun atau kolbu gitu kata kata beliau ya, dalam sebuah tafsir ya, dalam sebuah tafsir, kitab tafsir ya. Nah, saya ingin jelaskan kata ampus, akar katanya nafs ya, atau an-nafs itu sama saja dengan artinya an-nafs, akli, kolbun, ruh, sir gitu ya, itu sama saja sebenarnya. Di dalam kitab Amin Al-Kurdi itu ya, itu disebutkan itu kalau itu sama saja artinya ya. Nama-nama untuk satu hal gitu. Pada ayat ini dipakai anfus gitu ya. Kenapa yang dipakai an-nafs bukan akal atau kolbun atau ruh atau sir? Nah gitu ya. Ya ini dalam tafsir pernah beliau menyampaikan itu karena penggunaan kata anfus itu ampus itu kan sama dengan nafs itu sama dengan nafsu. Jadi kalau kemarin tuh Profesor Supardi itu menjelaskan luar biasa itu beliau menjelaskan ya, ada nafsu amaroh, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nah, mutmainnah ini kata beliau titik nol gitu ya, yang ke kiri tadi itu apa namanya itu domain kiri. Nah, titik nol ini mutmainnah, nafsu yang sudah bebas dari keburukan gitu ya, mutmainnah. Nah, kedepannya itu nafsu mutmainnah, nafsu sawiyah ya, kemudian nafsu rodiyah yang ridho terhadap ketetapan Allah, kemudian nafsu mardiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang terakhir yaitu nafsu kamilah. Nah, nafsu kamilah itulah yang harus sampai ke titik itu ya. Kata pengesah Buya Soleh almarhum itu kalau nafsu mardiyah itu masih dipanggil irji'i ila robiki rodiyatan mardiyah, itu masih dipanggil ya. Jadi ketaatan itu datangnya kepada Allah itu masih diseru, harus dipanggil, harusnya datang sendiri gitu ya. Nah seperti itu, kamilah, nafsu kamilah. Nah jadi ini sebenarnya tingkatan apa? Kalau orang sudah tingkatan tadi sampainya ke akal gitu, akal itu kolbu sebenarnya sama saja gitu ya, atau hati gitu ya, atau kolbu atau sir gitu, atau ruh, itu sudah tingkatan terdalam. Makanya ada sahob, ada sodrun, ada kolbun, ada sahob gitu ya, ada lubun gitu, ada sirun. Nah seperti itu tingkatan aja, tingkatan pemahaman gitu. Kalau orang sudah cenderung nafsu itu aslinya itu jiwa, itu nafsu itu kan bersih ya, ketika turun dia kotor. Kenapa? Terkontaminasi dengan jasad, keinginan jasad. Nah, itu menjadi nafsu. Nah nafsu ini kalau tidak dikendalikan menggila gitu, mengganas gitu ya, merajalela gitu, merusak gitu ya. Tapi kalau dikendalikan, alat pengendaliannya apa tadi itu, yaitu dengan perjanjian itu ya, jual beli itu. Nah itu perjanjiannya dengan la ilaha illallah. Dalam sebuah kitab Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan perjanjian yang dimaksud kalimat la ilaha illallah. Jadi nafsu itu tadi dikendalikan dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka dia akan menuju kepada kebaikan. Nah, yang mana yang dijual? Nah, seperti pengesah Dr. Kiai Ucup menjelaskan, kalau orang menjual-jual beli, berarti kan itu dia masih merasa memiliki. Yang dimilikinya ampus jiwanya, dia merasa memiliki. Itu tahapan awal gitu loh. Kalau tahapan berikutnya sudah bersih, itu dia tidak punya memiliki, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa, pengesah. Nah kalau sudah tidak punya apa-apa, apa yang mau dijual gitu loh. Nah jadi tingkatan lebih kepada tingkat kepada keimanan. Jadi penggunaan kata nafs, nah anfus itu nampaknya ini untuk menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Artinya yang dijual itu yang masih mengakui ada dirinya atau kepunyaannya. Sedangkan kalau sudah tidak ada kepunyaannya lagi, maka tidak ada lagi yang pantas untuk dijual. Sebab semuanya dirasakan sudah milik Allah.
Kalau sudah tidak punya apa-apa, maka inilah kualitas iman yang tertinggi, yaitu la ilaha illallah, yang sudah merasuk meraga sukma, ya. Tidak punya apa-apa lagi, la ilaha illallah adanya, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, gitu, yang berhak disembah selain Allah. Nah, konteks yang kedua ini, orang yang masih merasa mempunyai dirinya, dia jual, ya, kepada Allah. Padahal itu punya Allah juga. Tapi Allah orang yang sudah lebih serius lagi untuk menjual, jual beli. Saya akan berzikir, saya akan membeli zikir ini untuk mengamalkannya. Allah beli dengan apa? Dengan surga. Nah, seperti itu. Nah, dikaitkan tadi, ya, yuqatilu nabi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Konteksnya itu kan dulu berperang, ya. Ini sebenarnya dari pengesahabah juga. Lama saya dapatnya itu dari pengesahabah itu. Kalau dikaitkan dengan masa sekarang, kita berjuang itu, mujahadah itu dalam memerangi hawa nafsu, gitu ya. Menjual diri kita, ya, untuk memerangi hawa nafsu, ya, dengan senjata kita la ilaha illallah, membunuh nafsu kita, gitu ya. Nah, dengan zikir la ilaha illallah. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, raja'tu minal jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kata Nabi, kalian, ya, baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kata sahabat, jihad yang besar yang mana Rasulullah? Yaitu jihadul nafs. Memerangi kecenderungan hawa nafsu yang kotor, yang jelek itu. Nah, seperti itu. Nah, dengan talqin zikir, sesungguhnya kita telah membeli surga yang telah dijanjikan oleh Allah dengan jiwa dan harta kita. Wa man aufa bi ahdi minallah fastabsiru bi bayyinikum alladzi bayat. Wa dzalika huwal fawzul azim. Siapakah yang lebih mendapati janji selain daripada Allah, maka bergembira dengan jual beli yang kalian lakukan itu, dan itu adalah kemenangan yang besar, gitu ya. Ini golongan kedua, ya, orang mengharapkan imbalan, gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, masih ada waktunya, ya, 17.06, masih panjang, ya. Golongan yang ketiga ialah golongan al-muhibbin, ya. Sahabat jagat sering muhibbin, gitu ya. Pecinta bahaus, gitu ya. Nah, siapa? Golongan pecinta, itu ya. Yakni orang yang beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, bukan pula mengharap surga, ya. Seperti doanya Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Aku beribadah kepada engkau bukan karena aku takut akan siksa nerakamu, bukan pula mengharapkan surgamu, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, melainkan karena rasa cinta, itu ya. Rasa cinta, sehingga ibadahnya atas dasar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikaitkan dalam bulan sekarang nih, bulan apa? Bulan Syaban, ya. Itu sinnya itu ada syukur, ya, syukrun, ya. As-syukru, itu ya. Kalau apa namanya tuh ain Sa'ban, ainnya itu adalah ahdun, ya, atau al-ahdu, gitu. Nah, itu adalah perjanjian. Jadi orang yang sudah melakukan perjanjian, maka dia akan tumbuh rasa syukur, ya. Jadi lama-lama nggak takut neraka lagi, lama-lama nggak mengharapkan surga, tapi semata-mata karena lillah, semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, fattabi'uni. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Quran surat Ali Imran ayat 31. Jika kita benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, fattabi'uni. Ikutilah aku. Dalam konteks ini, ikutilah pengesahabah. Kita ikut pengesahabah, ya. Jadi kalau kita benar-benar menyatakan la ilaha illallah dengan mendawamkan zikir, tumbuh rasa cinta, ikutilah pengesahabah, gitu ya. Kita punya guru yang mencontohkan kita, yang model kita, ya, menjadi contoh yang baik kita di masa ini, yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita sentuh, ya. Beliau, ya, yang sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, ya, sempurna amaliyahnya, bisa kita contoh, gitu, menjadi contoh kita, gitu ya, acuan kita. Tapi kata pengesahabah, tak terkejar namun tak ada yang tertinggal, ya. Kalau kita mau coba-coba mengejar pengesahabah, sudah nyerah aja lah, gitu ya.
Kalau saya ikut aja, bagaimana kata pengusaha Abah aja, Abah, yang penting aku niat ikut gitu, yang penting saya ingat niatnya ikut pengusaha Abah gitu. Ya, nggak bisa ikut semuanya sedikit gitu ya. Nah itu, jadi fattabi'uni. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama warasatul anbiya gitu ya. Nah hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah tadi 3 golongan, tingkatan atau kelompok, kategori hubungan seorang orang yang beriman kepada penciptanya gitu ya, hubungan hamba Allah yang beriman kepada Tuhannya sang pencipta gitu ya, yaitu ibarat sebagai budak, ibarat sebagai pedagang, dan sebagai pecinta. Nah kalau orang-orang sudah beribadah sebagai pecinta, maka dia sebagai kekasih Allah. Kekasih Allah itu wali Allah ya, kekasih Allah itu adalah wali Allah gitu. Guru-guru kita ahli silsilah semuanya ada wali Allah, semuanya adalah kekasih Allah. Kalau sudah kekasih itu apa aja diminta dikasih gitu ya, dilindungi, dibimbing, ditunjuki, dicukupi. Namanya kekasih gitu ya, memandangnya memandangnya nikmat, mendengarnya menikmat, apalagi menyentuhnya gitu ya, seperti itu. Maka keinginan kita itu sebenarnya para pencinta kesucian jiwa itu ingin melihat, memandang wajah Allah di surganya kelak. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita dimampukan, dibisakan dan selalu dibimbing oleh guru agung kita pengesah Baus Qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ikut Kiai Mahmud Johnson Al-Maghribi. Pertama, barokah manaqib kita hadiahkan untuk guru agung kita, guru suci kita yang mensucikan jiwa kita. Beliau Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Masluk Qaddasallahu sirrah, dengan panggilan akrabnya Panggesa Abah Aus Qaddasallahu sirrah. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah tangga rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sejak kala. Semoga kita bersama keluarga, anak turun, panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hati dimudahkan, usahanya lancar kaya berkah, turah-turah, dan anak turun kita dijadikan Allah orang-orang yang soleh solehah, dan kita semuanya dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk catatan tercatat murid Abah yang selalu bahagia. Di sini senang, di sana senang. Dan tak lupa bagi saudara kita yang mungkin hari ini punya hutang, semoga dilunasi sama Allah. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya lupa lagi, bagi yang belum ketemu jodoh, semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada wakil talqin Pangarsa Abaus pada hari ini yang bisa hadir, yaitu Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih sebagai penggerak manakib Teh Susi milik kita, Umi Sahid, Teh Irsa, semuanya semoga panjang umur, sehat walafiat, rezekinya melimpah-melimpah. Dengan jasa beliaulah kita bisa manakib sore ini. Alhamdulillah. Ya ikhwan wal akhwat, tak lupa pada sore hari ini kita bersyukur sama Allah dengan wasilah barokah Abah, dengan barokah guru mursyid, kita hari ini dipertemukan jauh fisik tapi dekat di hati. Alhamdulillah. Dengan apa? Ikatan satu kalimat la ilaha illallah, satu titik yaitu dzikir khafi, dengan bimbingan satu guru yang suci yaitu guru mursyid. Tentunya kita inilah termasuk tanda akhul iman, saudara seiman, untuk mengatakan apa? Menyelamatkan, mengislamkan satu sama lainnya, dan membeningkan jiwa kita dengan keihsanan. Alhamdulillah. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya juga mohon maaf, minta juga nggak tahu, langsung ada WA dari Teh Susi, langsung saya juga bingung, waduh ini mau bahas apa ini? Iya betul. Nggak konfirmasi lagi Kiai, tiba-tiba langsung disebut. Langsung tapi bagus apa-apa. Udahlah, kita apa kata Abalas, kita nggak tahu apa yang harus saya ucapkan. Saya juga belum apa istilahnya, nggak mikir apa yang harus saya ucapkan nanti. Yang kedua, kalau ada temannya, katakanlah kalau khidmah ilmiah jangan satu, kasihan juga. Waktunya panjang, 38 menit, itu sungguh luar biasa itu. Khutbah saja itu 1/4, 15 menit, 20 menit saja itu kelamaan, kita langsung kita kasih kode kelamaan. Ini 38 menit, Masya Allah. Makanya Alhamdulillah saya tadi gemeter juga, 38 menit itu bicara apa kita ini, padahal kita ini ilmunya cuman itu aja, yaitu zikir jahar, zikir khafi, terus khotaman, manakib, suhbah. Ini kan saudara, ini setiap hari kita utak-utak itu saja loh. Nah kita bahasnya sampai 38, yang kita bahas ini apa? Untuknya cuman kita ini saling mengingatkan. Tapi alhamdulillah, dengan dzikir 2 saja itu subhanallah, setiap hari ilmu itu luas sekali. Dengan dzikir ilaha sama dzikir khafi jelaskan universal, dengan berbagai ilmu yang sesuai dengan akademi para kiai, para wakil talqin, subhanallah. Dengan satu dialek retorika bahasanya yang indah-indah, subhanallah. Ya inilah akhirnya apa? Ternyata dalam dunia thariqah justru orang semakin cerdas karena banyak ilmu yang kita terima. Makanya kalau kita mendengarkannya itu pakai zikir khafi, pakai rasa nikmat. Tapi kalau kita nggak pakai rasa, ya monoton, nggak ada nikmat. Karena zikir manakib ini untuk mengecas rohani kita supaya nikmat. Itu alhamdulillah. Ya semoga saja nanti yang saya sampaikan itu kemanfaatan buat kami pribadi khususnya dan umumnya ikhwan semuanya. Ikhwan ulama semuanya, saya sedikit mengutip surat Al-Maun, di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini adalah Quran yang berbicara. Kalau sudah kalimat Quran yang berbicara, berarti Allah yang berbicara, yang dituliskan melalui
Al-Quran, yaitu kitab yang tertulis. Jadi ada Quran yang tersirat, ada Quran yang tersirat. Quran yang tersirat itu satu titik. Dzikr itu Quran yang tersirat. Makanya kalau ada ikhwan wal akhwat sudah punya khofi, otomatis dia selalu mengenang tersirat. Yang kedua ada Quran yang tersirat, diaplikasikan dengan ucapan Allah lewat malaikat Jibril disampaikan ke Rasulullah. Maka menjadilah satu kalimat yang terdengar, suara yang terdengar oleh telinga, mata lihat tulisannya, makanya Al-Quran. Maka Al-Quran ini di mana surat Al-Ma'un itu Allah berkata, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Itu Allah. Allah sendiri mengatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa? Satu. Orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Kalau sudah ada kalimat menghardik, berarti orang ini pasti marah. Kalau ada kalimat menghardik itu berarti orang itu pasti marah. Beda kalau bicaranya mendidik dan tegas, itu bukan marah. Kalau kalimatnya menghardik berarti marah. Nah, kenapa ada pertanyaan, kenapa yatim itu tidak boleh diberhardik? Kalau ada orang yang suka menghardik anak yatim, kata Allah, berarti dia termasuk bagian orang pendusta agama. Anak yatim itu ada dua. Ada anak yatim yang memang orang tuanya meninggal dunia, ibu bapaknya. Yang kedua, anak yatim yaitu seorang istri. Istri itu ketika dia keluar dari rumahnya, orang tuanya dinikahi orang laki-laki, suami, maka dia sudah wilayah makomnya anak yatim. Kalau kenapa pertama, anak yatim ini tidak boleh dihardik. Kenapa harus dididik? Karena kebanyakan, mohon maaf, 90% anak yang ditinggal orang tuanya, dia jauh dari kasih sayang. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal, bahkan dia ini terlantar. Makanya sampai baginda Rasulullah itu menekankan, siapa yang menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, mendidik anak yatim, maka mereka nanti di surga bersama saya seperti sebagaimana dua jari. Saking apanya, begitu perhatiannya Rasulullah itu sama anak yatim. Makanya kebanyakan, kenapa anak yatim itu tidak boleh dihardik? Karena kebanyakan anak yatim itu tingkahnya luar biasa, di atas rata-rata. Tingkah lakunya, bahkan sopan santunnya tidak ada. Maka itu kewajiban kita. Maka kewajiban kita tidak diperbolehkan untuk menghardik, tapi mendidik. Yang satu. Berarti tadi tanda kutipnya, kenapa dia menghardik? Berarti orang ini marah, jengkel, emosi misalnya. Yang kedua, anak yatim, di mana yatim ini tanda kutip seorang istri. Seorang suami tidak diperkenankan memukul. Nah, selama ini kan banyak orang, laki-laki ini cara mendidik istrinya itu dengan kata-kata, bahkan memukul. Perempuan itu jangankan dipukul, dengan kata-kata yang keras saja sudah menangis. Bahkan kadang-kadang tidak keras lagi, diam saja itu bingung orang perempuan itu. Makanya seorang suami wajib mendidik istrinya, karena istrinya itu bagian anak yatim. Karena itu kewajiban istri adalah kewajibannya suami, bukan kewajiban orang tuanya. Dan orang tuanya tidak berhak untuk mengatur urusan rumah tangganya. Makanya banyak rumah tangga yang cekcok macam-macam. Karena apa? Orang tua satu sama lain itu ikut masuk ke dalam rumah tangganya anaknya.
Ini yang membuat masalah. Makanya orang tua itu tidak diperkenankan masuk ke dalam ranah kehidupan anaknya yang sudah berumah tangga. Orang tua boleh memberikan arahan, tapi tidak berhak menentukan, memaksakan kehendak. Karena apa? Kewajiban mendidik istri itu adalah suami. Makanya carilah suami-suami yang beriman. Jangan mencari yang ganteng. Kalau mencari suami yang ganteng, gantengnya cuma usianya 25 tahun sampai 45. Itu sudah, kalau sudah 46 sudah mulai yang tadinya gagap, langsung kulit-kulitnya itu langsung berkerut, langsung tiba-tiba rambutnya memutih, langsung giginya rompal. Kalau sudah dulunya ganteng, sudah besok usia 70 sudah peret semuanya. Terus yang apa yang kita carikan? Kalau punya suami yang beriman, kalau punya istri yang beriman, kecantikannya waktu muda memang wajah, fisik, body, tapi ketika dia beriman, ketika dia sudah usia 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, disitulah kecantikan istri atau ketampanan suami bukan dilihat dari wajah dan fisik, tapi apa? Ibadahnya, akhlaknya. Kalau seorang istri ahli ibadah, kecantikannya bukan di wajah, tapi keimanannya. Kalau ada suami yang dulunya tampan di fisik, tapi di usia 50 tahun ahli ibadah, itu ketampanannya. Makanya ini penting. Maka kalau mencari suami, jangan mencari yang ganteng. Andai kan ganteng, alhamdulillah. Ganteng di dalam fisiknya, bodinya bagus, ahli ibadah, kita pilih itu. Tapi 1001. Pasti ada kekurangan. Begitu juga mencari istri. Ada yang istri yang tak cantik, molek, waduh bohai macam-macam. Boleh beriman, wah subhanallah. Tapi juga 1001. Setiap manusia itu ada punya kelebihan dan kekurangan. Makanya orang yang beriman suka melihat kelebihan-kelebihannya dibandingkan kekurangannya. Tapi bagi orang yang kurang iman, dia mencari kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Nah ini. Yang kedua, orang yang pendusta agama itu, yaitu orang yang enggan memberikan makanan kepada orang miskin. Akhirnya apa? Kikir. Kenapa orang itu kikir? Kikir itu bukan berarti miskin. Kadang orang kaya yang kikir itu banyak. Kenapa orang ini bisa kikir? Karena hatinya. Karena di dalam hati itu ada dua yang menuntun. Satu Allah, yang kedua setan. Kalau orang itu dituntun hatinya sama Allah, pasti persifatannya Allah masuk ke dalam persifatan hamba yang mengingat Allah tadi. Pasti sifat kedermaannya Allah ada. Bagi orang yang hatinya tidak ingat Allah, maka hatinya dituntun setan. Maka persifatan setan itu selalu membelokkan jiwa yang harusnya lurus jadi orang yang dermawan, berubah. Bagaimana ketika mengeluarkan sesuatu, eman. Perhitungnya banyak. Ini. Jadi orang yang termasuk pendusta-pendusta agama adalah orang yang enggan tidak mau memberikan makan ke fakir miskin. Kenapa? Karena hatinya ada penyakit. Yaitu apa penyakitnya? Kikir. Eman mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Yang ketiga, orang yang termasuk bagian pendusta-pendusta agama adalah fawailul lil musallin, yaitu orang yang sholat tapi hatinya lupa. Ketika takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam seliut, dalam hatinya, aduh, ingat cicilan sepeda motor. Waktu ruku, subhana rabbil azim, atau diam, dzikir khafi kata Abah. Ketika kita ruku lebih baik diam, tapi dzikir khafi. Ya tidak, sami Allahu hamidah. Secara umum Rabbana lakal hamdu macam-macam, tapi Abah menekankan dzikir khafi terus. Ini kalau tidak punya dzikir khafi, otomatis yang kita ingat ini di hati lebih banyak kita hati itu menyembah selain Allah. Menyembah cicilan sepeda motor, menyembah cicilan mobil, menyembah cicilan ruko, rumah, menyembah arisan, macam-macam yang disembah. Ini
Quran mengatakan termasuk orang-orang, banyak orang ini fisiknya sholat menghadap Allah, tapi hatinya tidak menyembah Allah. Ini termasuk bagian orang-orang yang notabene termasuk pendusta-pendusta agama. Jangan sampai ibadah kita itu seperti orang diundang hajatan, membawa dikasih kotak, tapi ketika dibawa pulang, dibuka tidak ada isinya. Jangan sampai ibadah kita itu seperti kotak makanan, bagus di kotaknya, tapi tidak ada isinya. Itu termasuk bagian termasuk fawailul lil musallin. Kenapa dia termasuk celaka? Karena diteruskan Qur'annya alladzina hum an sholatim sahun. Ketika dia sholat ruku sujud sampai tahiyat akhir, salam tengok kanan, salam tengok kiri, tidak ingat Allah. Ini termasuk pendusta-pendusta agama. Kemudian orang yang pendusta agama menurut Allah, wayamra'unal ma'un, yaitu orang yang suka pamer. Bahasa Arabnya riya. Riya itu kata baginda Rasul, syirik kecil. Orang yang hatinya ada syirik kecil, maka dia haram untuk masuk surga. Makanya sebagaimana syirik ini kayaknya biasa, tapi bahaya. Kadang-kadang kemanapun orang itu tidak niat ibadah. Apa tidak boleh ketika kita berpakaian yang bagus, yang bagus? Boleh. Orang kaya itu wajib memuliakan dirinya dengan cara pakaian juga harus menyesuaikan dengan biaya hidupnya. Tidak boleh orang kaya hidup pakaiannya sederhana, bahkan kelihatan miskin, tidak boleh. Harus disesuaikan. Tanda apa? Itu tanda syukur kepada Allah. Dengan niatan apa? Ibadah, nikmat Allah. Tapi tidak diperbolehkan untuk dipamerkan. Orang yang menikmati rezeki dari Allah, kita bentuk mengaplikasikan harta dari Allah itu, kita bentuk dengan seindah mungkin, sebaik mungkin kita. Tanda apa? Bukan untuk orang lain, tapi memuliakan diri ini, jasad ini dari Allah. Kita muliakan harta dari Allah untuk apa? Memuliakan dari Allah harta itu untuk diri kita. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk orang lain. Makanya pentingnya orang itu punya zikir khafi. Yang terakhir termasuk orang pendusta-pendusta agama itu orang yang enggan membantu. Wayamna'unal ma'un, yang enggan tidak mau membantu orang lain. Nah, kenapa pertanyaan sekarang? Kenapa pertama orang suka marah? Yang kedua, kenapa orang itu pikir? Kenapa orang itu ketika sholat tidak ingat Allah? Kenapa orang itu suka pamer? Kenapa orang itu enggan menolong orang lain? Karena kembali lagi dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka baik semuanya. Kalau itu buruk, buruk semuanya. Apa itu? Wayakol itu hati. Intinya, orang bisa baik dan buruk itu hatinya. Bagaimana solusinya? Orang bisa mendidik anak yatim, bisa menyayangi anak yatim, menyayangi istrinya, memuliakan keluarganya, hatinya bersih. Orang bisa dermawan, suka menolong orang lain, memberikan makanan orang fakir miskin, ibadahnya khusyuk ingat Allah. Dan orang itu tidak suka pamer karena ilahi anta maksudi. Dan orang suka gemar untuk membantu orang lain. Tentunya satu alatnya, yaitu hatinya bersama Allah. Dan hati bersama Allah itu zikir. Makanya kita alhamdulillah sudah dipertemukan dengan guru mursyid. Guru mursyid alat memberikan dua ilmu, tidak lebih, yaitu zikir jahar. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Untuk apa? Kalimat la ilaha illallah itu benteng keimanan. Dengan keimanan itulah manusia dikasih alat sama mursyid supaya punya iman. Dengan punya iman ini manusia bisa menghadapi kehidupannya ke depan. Dia tidak suka melihat ke belakang. Sekali-kali tengok ke belakang, tapi tidak diperbolehkan terus melihat ke belakang. Karena kehidupan itu hari ini, kemarin, besok. Orang yang suka stres itu orang yang selalu mengingat masa kemarin dan besok. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu hari ini. Orang yang bahagia itu orang yang bisa menyibukkan hari ini dengan apa? Kesibukan yang terbaik. Bagaimana supaya hidupnya yang terbaik hari ini? Ingat Allah. Solusi cuma itu iman. Dengan keimanan itulah manusia bisa menerima kehidupan antara untung rugi bisa menerima,
dia dihina, dicemooh, tidak ada hubungannya. Kenapa? Kekuatan iman. Yang kedua yaitu zikir khafi, untuk menyucikan jiwa dengan jiwa suci. Kenapa suci? Karena bersama yang maha suci. Dengan Allah hadir ke dalam jiwa ini, Allah menuntun ucapannya, ucapan penuh didikan, penuh wibawa, penuh arahan yang baik. Dengan hati bersama Allah, Allah menuntun tangannya, orang itu pasti suka menolong, kemiskinan orang ditolong. Dengan hati ingat Allah, itulah hakikatnya khusyuk. Aqimus sholata lidzikri, yaitu hati ingat Allah itu adalah khusyuk. Dengan hati ingat Allah, hidupnya semuanya ilahi anta, maksudi dari Allah untuk Allah. Tujuannya untuk Allah, mengharap ridho Allah. Dengan hati ingat Allah, semuanya karena apa? Memuliakan, mengagungkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu gemar bersedekah. Ingat, orang yang sudah merasakan nikmatnya zikir dan selalu cinta sama guru mursyid, di hatinya punya zauk, rasa apa? Senang sekali berbagi, senang sekali dengan apa? Adanya manakib. Orang manakib itu ada kepuasan rasa, kepuasan jiwa. Bangga, senang, puas bisa bersedekah kepada orang lain. Apa? Karena orang itu bersama mencintai gurunya. Semoga kita sama Abah, termasuk tercatat murid Abah, dan kita termasuk selalu bahagia. Dan lalu dengan zikir dua itu, zikir jar dan khafi ini, kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia itu bermanfaat kepada dirinya, keluarganya, orang lain. Bagi saudara kita yang belum ketemu guru mursyid, ayo bawa ke guru mursyid. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang pendusta agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.